Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang Bawaslu ya, yang tak mas yang tak masa yang Bawaslu tak masalah Jokowi endorse capres sebelum masa kampanye pemilu 2024. Ya, ini adalah hal yang kita tidak sangka-sangka ya, keluar dari statement dari Bawaslu yang seharusnya tidak memberikan mengakomodasi ya, presiden itu mengendorse capres, sedangkan kita ketahui tugas presiden itu ada sendiri, termasuk dalam pemerintahan sekarang yang tinggal dua tahun masa jabatannya, yang harus lebih fokus untuk menyelesaikan persoalan negara, termasuk juga rakyat, daripada lebih cenderung mengendorse ya. Kenapa? Karena tentu saja ketika seseorang ataupun presiden itu mengendorse, itu secara langsung akan menggerakkan state di bawahnya ya, state aparatus di bawahnya untuk memenangkan ya, dengan berbagai macam cara, termasuk juga kemungkinan ya kecurangan yang akan terjadi ketika presiden itu mengendorse salah satu capres. Ini sesuai yang dilansir oleh tribunnews.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Tribunnews.com, Jakarta, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan tak masalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengendorse beberapa figur sebagai bakal calon presiden capres dan bakal calon wakil presiden cawapres. Rahmat Bagja mengatakan sepanjang belum mengajak agar memilih figur tertentu, maka tak jadi soal. Misal ada yang endorse seseorang ya tidak masalah kan, tapi nggak boleh ngajak. Karena ya ketika kita dalam politik kan kita tidak melihat apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan ya. Saat ini kita ketahui ketika sudah ada endorse, itu pasti semuanya tergerak, orang-orang di bawahnya itu, untuk melakukan pemenangan kepada salah satu capres. Itu permasalahannya. Rahmat menuturkan sosialisasi partai politik parpol kepada masyarakat juga tak masalah. Sekarang semuanya partai berhak mensosialisasi. Sudah ada nomor urut, tanda gambar, apalagi silahkan, ujarnya. Kendati demikian, ia menjelaskan bagi setiap pihak harus mematuhi peraturan daerah perda yang berlaku di wilayah masing-masing ketika bersosialisasi. Ada perda yang harus dipatuhi kan? Masang di sini boleh apa enggak? Tanya ke Pergub dan Perwalinya. Kami akan tegas juga di situ, ungkapnya. Ia menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan dalam suasana gembira dan semua orang berhak melakukan sosialisasi. Tapi tetap akan ada sosialisasi. Ini fun, jangan sampai kemudian agak-agak spooky gitu. Pemilu nggak boleh lah, pemilu itu gembira, semua orang berhak melakukan sosialisasi, ucapnya. Sebelumnya, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menegaskan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu harusnya menegur Presiden Joko Widodo. Jokowi hal itu merespon pernyataan anggota Bawaslu RI Puwadi yang menganggap safari politik Anies Baswedan kurang etis dan terkesan curi start kampanye. Menurut Andi, Bawaslu harus menegur Jokowi karena mengendorse beberapa figur bakal calon presiden capres seperti Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto hingga Prabowo Subianto. Kalau secara etik ingin dipermasalahkan, ya orang pertama yang harus ditegur adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi bolak-balik mengendorse Pak Ganjar, mengendorse Pak Erlangga, mengendorse Pak Prabowo, kata Andi saat dihubungi Sabtu. Karenanya Andi berharap Bawaslu bisa menilai secara adil, melihat siapa yang melanggar. Jadi saya berharap KPU bisa adil, mana yang etik, mana yang bukan, ujarnya. Ia pun menyarankan ke Komisi Pemilihan Umum KPU RI agar mengumpulkan partai politik parpol untuk diberikan pengarahan. Susah kan kalau mengadili etik, apalagi ini politik yang ada aturannya rigid. Sehingga inilah KPU harus hadir di tengah, bila perlu sekarang mengumpulkan parpol-parpol dan sebagainya untuk dikasih pengarahan, ucap Andi. Walaupun agak sulit ya untuk menghentikan, misalnya ada kehendak rakyat untuk mencalonkan seseorang jadi capres maupun cawapres, sambung Andi. Selain itu, Andi juga menyinggung sejumlah lembaga survei yang mengendorse capres maupun cawapres lebih awal. Juga lembaga-lembaga survei yang juga mengendorse awal-awal capres-cawapres ini juga kan secara etik apakah sudah diatur atau belum, ungkapnya. Lebih lanjut, ia pun menganggap Bawaslu terlalu dini dalam memberikan kesimpulan jika Anies melakukan curi start kampanye. Menurut saya, Pak Anies dianggap mencuri start itu kesimpulan terlalu dini ya, karena belum ada peserta capres kan, baru nanti setelah ditetapkan, katanya. Ya sobat sekalian, ini yang kita khawatirkan karena endorse presiden mengendorse capres ini berpengaruh. Tindakan selanjutnya adalah dalam tanda kecurangan yang akan terjadi ya, kecurangan pemilu, yaitu
adanya ya dugaan yang akan mobilisasi ya menggerakkan state aparatus untuk mendukung salah satu capres. Nah ini persoalannya ya. Jadi Bawaslu itu haruslah ya meskipun tidak bisa memberikan sanksi kepada Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi bukan peserta pemilu ya, peserta pemilu, tetapi bisa memberikan desakan ya keberatan ya karena Presiden Jokowi dengan endorse ini dipastikan akan ada kekhawatiran ya kecurangan pemilu dengan aktivitas endorse presiden kepada pemilu. Dan kami harapkan kepada Presiden Jokowi agar lebih fokus untuk menjalankan fungsinya sebagai presiden, menyelesaikan persoalan rakyat daripada mengurusi pemilu yang sudah ada yang mengurusinya yaitu Bawaslu dan KPU. Ya itu ya kemungkinan yang bisa disampaikan kepada Bawaslu agar lebih tegas dalam hal menjalankan tugasnya yang akan dimulai ya pada konsentrasi yang saat ini lagi panas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.